Empati. Saya Dita Hafsari dan ini Chef Degan. Halo semuanya, apa kabar? Apa kabar, Chef? Baik, Oke. baik. Hari ini kita masak lagi. Baik. Kita masak apa hari ini, Chef? Hari ini kita masak sesuatu yang khusus ya, sedikit berbeda. Hari ini kita masak chicken roll. Ya, chicken roll ini sebetulnya sedikit seperti roulade ya. Jadi kita bikin kita menggunakan ayam ya, daging ayam. Kita bikin mince chicken ya, kita giling dulu dagingnya. Ya, kemudian kita nanti campur dengan ada wortel, ada seledri, ada daun bawang, sedikit bawang putih, jahe. Kemudian nanti ya adonan ini atau gilingan ini kita campur dengan telur. Ya. Kemudian pakai tepung mokaf juga. Lalu free ya, betul. Lalu kita nanti giling menggunakan ini. Saya punya telur, ini telur dadar yang saya sudah bikin tadi ya. Bikinnya tipis seperti crepes ya. Kemudian nanti mince chickennya atau gilingan ayam ini nanti di roll di dalam sini ya. Kemudian ada pakai bayam juga. Bayam ini saya udah siapin tadi. Saya udah blanch bayamnya ya. Jadi direbus pakai air panas ya, air mendidih. Air mendidih dikasih garam, bayamnya dicemplungin. Tunggu sekira 10 detik ya. Langsung diangkat, dimasukin ke air es. Ya, supaya proses masaknya berhenti, lalu supaya warnanya juga tetap hijau. Ya. Oke? Oke, Chef. Mari mulai. Kita mulai. Oke. Bahan pertama adalah ini ayam ya, daging ayam kita akan giling. Tapi sebelumnya saya di sini juga punya ini bawang putih yang sudah dicincang ya sama jahe. Ini rasa yang kita ingin masukin ke gilingan ayam nanti. Jadi supaya tidak terlalu strong, saya akan tumis dulu supaya rasanya matang dan rasanya lebih enak, lebih gurih lah, ya nggak? Jadi kita nyalain apinya dulu. Ini. Kali ini pakai jahe ya. Kasih sedikit minyak. Nah ini kita tumis ininya dulu ya, sedikit aja. Nah, untuk flavor aja. Sekalian karena ini sama ukurannya. Jadi sedikit aja. Ini apinya saya kecilkan langsung. Ini saya cuma mau kasih ini aja supaya keluar baunya, aromanya aja. Nanti kita campur ini di dalam gilingan ayam nanti supaya ada flavornya sedikitnya. Ini nanti dikukus. Jadi kalau kita misalnya mentah, masukin jahe sama bawang putihnya mentah di dalam ayamnya ini, kita kukus matang, tapi matangnya beda Mbak. Matangnya kurang enak gitu loh. Enak ya. Jadi saya biasanya berusaha untuk selalu ditumis supaya baunya keluar, aromanya keluar, dan rempah-rempahnya matang, rasanya beda ya. Ini saya ayamnya akan saya giling ya. Ayamnya ini saya pakai ayam yang fresh, jadi ini bukan ayam frozen, karena kalau pakai yang frozen dia nanti keluar airnya ya. Teksturnya berubah sedikit kalau kita pakai ayam frozen. Jadi saran saya kalau bikin seperti ini mau dicincang pakai yang fresh aja ayamnya ya. Ini kita masukin ayamnya dulu. Food processor dari Oxon ya, Chef? Kita pakai food processor dari Oxon karena dia memang paling tepat untuk bikin ini ya. Nah sebelum saya mulai saya juga butuh tepung mokaf. Nah, ini tentunya bebas gluten, sehat dan tanpa bahan pengawet ya. Betul. Nah kita pakai sedikit aja, nggak usah banyak, cuma ngikat aja sedikit ya. Giling sedikit dulu. Baru saya masukin ini Mbak. Bumbunya dulu. Masukin bumbunya dulu. Chef, kenapa harus pakai mokaf dari ladang 5 tepungnya ini? Karena ini memang untuk masakan ini yang kita bikin hari ini khusus untuk yang bebas gluten yang sangat cocok, ya nggak? Membuat rasanya juga tetap enak
Dan apa yang saya butuh di sini untuk mengikat ayamnya nanti juga pas banget. Pas banget. Ya. Nah ini kasih garam sedikit Mbak ya, kasih garam. Oh, langsung di situ ya? Langsung di sini aja, supaya kalau begini kan akan kecampur dengan rata ya. Kasih ini merica sedikit, lalu kasih telur 1. Oh, cukup 1 aja? 1 aja cukup. 1 cukup karena cuman segini ya. Sekarang saya giling sedikit lagi, baru saya kasih tepung mokafnya. Sekarang kasih tepungnya sedikit. Ini sedikit. Sedikit-sedikit ya. Ya. Nih ya. Ini seperti ini ya. Kalau kita tambah telur juga boleh, kalau mau tambah telur boleh, ataupun putih telurnya juga nggak masalah ya. Tapi nanti dia tambah basah. Ya. Dan sebetulnya kan kita ambil udah ada tepung mokafnya, kemudian ada telurnya protein, kemudian dagingnya sendiri protein, ya udah cukup lah proteinnya. Ya, sekarang yang kita bisa lakukan adalah kita masukin ini. Ini wortel yang saya dadu dan saya juga blanch ya, saya juga masak ya, supaya nanti pas kita kukus ini cepat matangnya. Kalau wortel kan agak lama ya matangnya ya. Kalau kita kukus kadang-kadang dia belum matang ya. Jadi saya kasih wortel, saya kasih seledri. Ini batang seledri ya, yang saya juga blanch tadinya pakai rebus pakai air garam ya. Kemudian ini udah masuk semua, kasih daun bawang sedikit ya. Nah, ngomong-ngomong ini kan salah satu resep pemenang lomba resep sehat itu ya. Betul. Kenapa nih chef dipilih menjadi pemenang? Karena ini sebutnya kayak rulade seperti ini kan sesuatu klasik ya. Jarang sekali orang bikin seperti ini. Karena kan sebenarnya kalau dilihat ini kan agak ribet bikinnya, ya nggak? Iya. Ribet itu kalau orang males masak. Yang kerja. Ya, tapi ini sebenarnya yang kerja juga nggak masalah, Mbak. Kalau seandainya kita bisa prepare, misalnya sehari sebelumnya, atau misalnya paginya, atau paginya prepare, atau sorenya prepare, tapi baru besok paginya ingin kukus kan nggak masalah, ya nggak? Kita bisa berarti simpen. Bisa disimpan juga ya? Bisa disimpan dulu 1 hari nggak apa-apa, di kulkas ya. Iya, simpennya di kulkas. Terus habis itu baru di pas udah nanti di roll, digiling, terus nanti kita simpen di kulkas, nggak masalah sebetulnya 1 hari, tapi harus di kulkas. Oke, udah semua masuk, garam sudah masuk kan tadi? Sudah. Oke, sekarang kita giling tapi jangan terlalu cepat. Oke. Semua jadi satu. Gilingnya pelan-pelan aja. Nggak usah cepet-cepet. Kenapa? Karena kita cuma mau ngaduk aja sih sebenarnya. Ngaduk aja supaya rata ya. Ini warnanya aja menarik ya. Iya, warnanya sangat menarik ya. Sebetulnya nih kalau kita ingin masukin hal-hal yang lain juga bisa ya. Selain misalnya seledri, bisa misalnya mau masukin kacang polong ya nggak? Oh, bisa atau diganti. Iya, atau misalnya kasih jagung gitu kan. Juga menarik ya nggak? Kasih misalnya buncis yang dipotong-potong ya nggak? Ini jadi seperti ini ya Mbak. Kayak gini ya. Kalau seandainya mau menambahkan susu maksudnya seperti susu sorghum atau misalnya susu almond, bisa juga, cocok juga di sini. Kalau kita inginnya gluten free ya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita roll. Ini saya pakai plastik wrap ya. Plastik wrap kita pasang dulu sebagai alas ya. Kemudian step berikutnya kita pakai telur dadar tadi yang saya sudah saya bikin yang tipis ya. Kita kasih 2 lah gini ya. Nih seperti ini ya. Kita tambah di sini. Adonannya ini amannya berapa lama ya, Chef? Disimpan di kulkas? Oh, maksudnya habis digiling gini? Ya, kalau seandainya kita mau simpen adonannya ini habis digiling bisa. Jadi kita habis digiling dimasukin ke kontainer ya, airtight container atau ditutup, kita masukin ke kulkas 1 hari, paling lama 2 hari di kulkas. Tapi kulkasnya harus dingin ya.
minus 5 derajat maksimum, ya nggak? Baiknya tuh, bukan minus, sorry, 5 derajat, ya. Minimum itu 2 derajat sampai 5 atau 6 derajat, ya. Itu paling bagus, simpen 1 hari, maksimum 2 hari, jangan lebih dari 2 hari, ya. Kemudian bayamnya, Mbak. Ini bayamnya ya. Kita pakai bayamnya, taruh di atasnya. Ini sudah di blanch tadi. Ini sudah di blanch, sudah dimasak, jadi bayamnya ini udah mateng ya. Terus chef itu kalau apa misalnya nih ibu ada yang nggak punya blender atau food processor, itu boleh diadon biasa aja. Untuk dagingnya maksudnya? Iya, pakai tangan aja bisa. Cuman waktunya gitu ya, capek gitu lah. Itu aja sih sebetulnya. Tapi kalau mau pakai tangan ya silahkan gitu. Yang zaman dulu juga nggak ada kan, jadi kita harus pakai tangan. Nah, ini bayamnya ini kalau seandainya nggak mau pakai bayam nggak masalah, pakai chai sim juga bisa. Bisa. Ya, pakai chai sim, pakai daun kailan juga bisa kalau mau. Cuman pas kita pakai daun kailan, ngeblanchnya harus lebih lama karena daun kailan itu kan lebih tebal. Lebih tebal. Ya. Nah, itu aja sih sebenarnya. Nah, kemudian kita kasih ini lagi ya. Kita kasih sedikit lagi, Mbak, seperti ini. Di ini lagi ya. Iya. Ya ini sebetulnya ribetnya cuma di sini aja saat bikin ini, ya nggak? Cuma ngerol gini aja sih, ya. Ini sekarang kita ngerol, ya. Ngerolnya gini, kan bisa gini ya, ngerolnya bisa gini. Nah, seperti ini. Nah, karena pakai telur ini, kita bisa langsung ngerol langsung, ya nggak? Nah ini bikinnya begini, lebih simple begini, Mbak. Nah, jadi kita dorong ini sedikit ke tengah gini, ya. Pertama kali ini keluarin anginnya dulu, kita putar, kita tarik, ini. Kita biasanya bungkus pakai aluminium foil supaya nanti dia tambah panas pas kita masukin ke kukusan. Berapa lama, Chef? Ini nanti kita kukus sekitar 35 sampai 40 menit. Ya. Karena kita masak ayam ya. Kalau di ayam kita harus benar-benar pastikan bahwa ini matang. Ya. Oke, ini udah segini. Kita buka, kita masukin, kita tutup, kita diamin sekitar 40 menit, 45 menit. Ya. Ini sepertinya sudah selesai, ya. Kita coba lihat, kita lihat ayamnya. Nah, ini dia coba. Ya, kayaknya udah deh nih. Panas. Udah, nggak apa-apa. Oke. Nih ya, kita buka dulu. Wih. Nah, jadi kayak gini, Mbak. Wih, panas. Coba dipencet. Ini kan udah. Udah keras ya. Nah, kalau kita tadi kan kita kan kukus aja ya, jadi ini ada versinya juga di mana kita misalnya bisa dipanggang, abis kita nyetim kita panggang ya. Tapi kalau kita mau panggang jangan kasih telurnya. Jadi biasanya telur, kamu pakai telur, saya kasih telurnya di dalam ya. Jadi kalau mau manggang, jadi biar ayamnya di luar. Jadi pas sudah mateng, ayamnya udah padat, baru kita bisa manggang. Ya. Jadi kan ayamnya agak lembek ya. Kita dorong. Masih panas sekali. Nih, udah begini, Mbak. Kita lihat dulu ya. Bismillah. Ini, Mbak. Mbak lihat. Nice banget ya. Nih, bisa taruh begini ya. Silahkan mau dicoba, Mbak. Saya juga mau coba. Langsung pakai tangan. Pakai tangan aja nggak apa-apa. Pas. Pas, garamnya, asinnya cukup. Kalau seandainya kita, ini kan bagus ya, dia putih. Kalau seandainya kita mau kasih warnanya yang berbeda, kita bisa pakai bumbu kuning misalnya dalamnya, ya nggak? Atau kalau misalnya bisa juga kalau mau lebih menarik lagi, kita bikin 2 adonan. Jadi 2 daging yang ayam yang digiling, satu dikasih bumbu kuning, yang satu putih. Jadi pas kita 2 adonan pasti campur, jadi ada 2 warna di dalam. Bisa bikin yin dan yang juga kalau mau.
adalah chicken roll, pemenang lomba aneka resep sehat dan bebas gluten kategori protein hewani. Terima kasih kepada sponsor utama Oxon dan sponsor pendamping Ladang 5. Selamat mencoba!